are in the San Fernando Valley. Which reveals mile after mile of And we're going to depart back to Savannah. Numbers from CAL FIRE. Bayangkan bahwa kita hanya berjarak 17 mil ke utara dari pusat gemerlap Los Angeles. Sulit dipercaya bahwa kota ini kini dihantui kobaran api besar. Saya tidak mau membayangkannya. Mendengar kabar bahwa Los Angeles, kota megah yang dikenal canggih dan populer itu, terbakar. Pikiran saya langsung dipenuhi pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kota ini dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang modern? Ada hidran di setiap sudut, kolam renang pribadi di hampir setiap rumah, bahkan sistem irigasi bawah tanah yang konon tak terkalahkan. Tapi kok bisa? Rumah-rumah mewah dari beton dan baja habis terbakar, sementara pohon-pohon kayu masih berdiri kokoh. Konspirasi macam apa yang beredar di masyarakat tentang kejadian ini? Bahkan, foto hoaks yang menunjukkan tulisan Hollywood terbakar di atas bukit ramai diperbincangkan. Mari kita telusuri kronologi ini secara mendalam agar tidak ada yang hanya bengong di tongkrongan. Sebelum kita membahas insiden kebakaran, ada baiknya kita mengenal lebih jauh sejarah kota ini. Betul, ini perlu nih. Pada 4 September 1781, sekelompok pemukim Spanyol mendirikan sebuah kampung kecil yang mereka beri nama El pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río Porciúncula, yang berarti kampung bunda kami, Ratu para Malaikat di Sungai Porciúncula. Nama yang panjang bukan? Namun, nama ini merangkum jiwa kota yang dulunya kecil dan terpencil ini. Pada abad ke-19, Los Angeles adalah sebuah kota kecil tanpa banyak sorotan. Namun, semuanya berubah ketika industri film mulai merambah wilayah ini pada awal abad ke-20. Los Angeles berkembang pesat menjadi pusat budaya, ekonomi, dan hiburan dunia. Namun, di balik gemerlapnya, Los Angeles menyimpan kontradiksi. Di satu sisi, kota ini adalah simbol kemewahan dan gaya hidup selebritas. Namun, di sisi lain, Los Angeles menghadapi masalah ketimpangan sosial yang parah. Sebagian besar penduduk menikmati kemewahan yang luar biasa. Sebagian besarnya lagi, banyak orang hidup di jalanan. Maksudnya, ya ngegembel gitu. Ketimpangan ini membuat Los Angeles menjadi cerminan nyata dari paradoks kota besar di Amerika Serikat. Semua bermula pada 2 Januari 2025, ketika Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperingatkan bahwa angin kencang Santa Ana akan bertiup, menciptakan potensi kebakaran ekstrim. Peringatan ini semakin diperkuat pada keesokan harinya dengan ancaman angin utara-timur laut yang dapat menghancurkan. Pada 7 Januari 2025, pukul 10.30 pagi, kebakaran pertama mulai berkobar di daerah Pacific Palisades. Dalam hitungan menit, asap tebal membumbung tinggi menarik perhatian warga sekitar. Pada pukul 11.12 siang, peringatan darurat dikirimkan kepada warga untuk bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi. Tak lama, api merambat dengan kecepatan luar biasa. Ditiup angin kencang, Santa Ana yang bertiup dengan kecepatan hingga 99 mil per jam. Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles melaporkan bahwa kebakaran telah meluas hingga mencakup area lebih dari 770 hektar hanya dalam beberapa jam. Proses evakuasi pun menjadi mimpi buruk. Jalanan penuh sesak oleh kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang panik. Betul sekali. Menciptakan kemacetan tak terkendali. Mobil pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi kebakaran karena harus menggeser mobil-mobil yang terparkir sembarangan di tengah jalan. Kita mungkin berpikir bahwa di era modern seperti ini, kebakaran semacam ini bisa segera dikendalikan. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Hidran-hidran di beberapa lokasi ternyata kering karena banyaknya titik kebakaran yang menggunakan air secara bersamaan.
Waduk utama Santanes yang biasanya menjadi sumber air utama telah ditutup untuk renovasi sejak Februari 2024. Sementara itu, distribusi air dari sumber-sumber lain tidak cukup untuk memadamkan kebakaran sebesar ini. Selain itu, medan berbukit tempat kebakaran terjadi membuat upaya pemadaman menjadi semakin sulit. Mengapa tidak menggunakan air laut? Pertanyaan ini sering muncul, meskipun air laut sebenarnya dapat digunakan dalam keadaan darurat. Kandungan garamnya bersifat korosif dan dapat merusak pompa serta peralatan pemadam kebakaran. Maka penggunanya harus sangat hati-hati dan terbatas untuk menghindari kerusakan jangka panjang. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kebakaran ini menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, melahap sekitar 30.000 hektar lahan, dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 150 miliar dolar atau sekitar 2.200 triliun. Wow, fantastis. Banyak rumah mewah milik selebriti yang terbakar habis, meninggalkan puing-puing yang hancur lebur. Di tengah bencana ini, ada pula pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Polisi Los Angeles menangkap puluhan orang yang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk melakukan penjarahan. Di media sosial, berbagai teori konspirasi bermunculan. Salah satunya adalah klaim bahwa kebakaran ini adalah bagian dari rencana pembangunan Smart City yang akan menggantikan kota lama. Namun, berdasarkan penyelidikan lembaga fact-checking, tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Sebagian orang juga mengingatkan atau mengaitkan kejadian ini dengan fenomena aneh. Rumah-rumah beton habis terbakar, sementara pohon-pohon tetap berdiri kokoh. Para ahli menjelaskan bahwa panas dari kebakaran hutan dapat membakar rumah tanpa menyentuhnya langsung. Sementara pohon hidup yang mengandung banyak air seringkali mampu menahan panas tersebut. Terlepas dari spekulasi yang beredar, satu hal yang pasti, bencana ini menunjukkan betapa rapuhnya kita di hadapan kekuatan alam. Kota yang dianggap modern dengan infrastruktur canggih sekalipun bisa runtuh dalam sekejap jika tidak siap menghadapi bencana. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini untuk meningkatkan sistem dan lebih menghargai pentingnya solidaritas di tengah krisis. Mari kita berdoa kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalam.